Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku seiman, sekitar tahun 2013 lalu, wilayah Madinah sempat terjadi banjir dalam volume air yang lumayan besar. Hujan besar berlangsung selama berhari-hari, menyebabkan banyak bangunan yang hancur dan diakhiri dengan banjir yang masif. Banjir nyaris menutupi seluruh akses Madinah, termasuk menggenangi perkuburan para syuhada yang ada di Jabal Uhud, yang usianya sudah sekitar 1400 tahun. Beberapa orang yang menyaksikan musibah banjir tersebut mengatakan, ketika banjir telah surut di pemakaman Uhud, jasad-jasad para syuhada nampak atau timbul ke permukaan dalam kondisi yang utuh. Beberapa di antara jasad tersebut sudah sulit dikenali, namun ada satu jasad yang disinyalir adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yang mana jasad paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini darahnya masih mengalir dan menebarkan keharuman yang semerbak, meskipun telah dimakamkan pada 1400 tahun yang lalu. Jasad Sayyidina Hamzah mudah dikenali karena diketahui ada luka di dadanya seperti bekas kena tombak dan memiliki postur badan yang tinggi besar. Ketika jasadnya ditemukan, tangannya masih menekup lukanya akibat terkena tombak. Kemudian dari luka di dadanya masih mengalir darah yang segar. Selain jasad Sayyidina Hamzah, ada satu lagi jasad yang bisa diidentifikasi, yaitu jasad Sayyidina Abdullah bin Jas. Karena diketahui telinga dan hidungnya terpotong akibat diikat benang. Kedua tokoh inilah yang sekarang nisannya ada di Uhud. Jadi sekarang kalau kita berziarah ke Gunung Uhud, kita hanya menemukan dua batu nisan saja, yaitu nisannya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abdullah bin Jas. Dr. Tariq Al-Suwaidan yang menyaksikan langsung peristiwa ini mengatakan bahwa beliau mencium aroma mis yang berasal dari jasad para syuhada. Ketika orang-orang mencoba mengangkat jasad para syuhada perang Uhud, persendian lengan salah satu jasad tidak kaku dan darah-darah dari jasad mereka masih mengalir, layaknya seperti orang yang masih hidup atau orang yang baru meninggal dunia beberapa jam yang lalu. Dalam satu riwayat diceritakan, Jabir bin Abdullah pernah bercerita bahwa menjelang perang Uhud, ayahku memanggilku pada malam hari. Beliau berkata kepadaku, "Aku merasa akan menjadi orang yang paling pertama gugur di antara para sahabat Nabi. Sungguh, aku tidak meninggalkan sesuatu yang lebih kusayangi selain engkau di samping Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya, aku memiliki hutang, maka lunasilah dan bersikap baiklah kepada saudara-saudara perempuanmu." Keesokan harinya, ia pun menjadi orang yang pertama gugur dalam perang Uhud. Ia kemudian dimakamkan bersama orang-orang yang lain dalam satu lubang kubur yang sama. Tetapi hatiku merasa kurang nyaman membiarkan ayahku satu lubang kubur bersama orang-orang lain. 6 bulan kemudian, aku membongkar makamnya dan mengeluarkan jasad ayahku. Jasadnya masih tetap utuh sama seperti pertama kali aku menguburkannya. Jika dilihat, petikan obrolan tersebut membuktikan di mana ayah Jabir yang terbunuh dalam perang Uhud, dan ketika 6 bulan kemudian makamnya dibongkar, maka ditemukan jasadnya tetap utuh. 6 bulan adalah waktu yang cukup lama di mana tubuh mayat seharusnya sudah hancur. Penelitian membuktikan bahwa 24-36 jam pertama setelah mayat dikubur, maka bola mata mulai menonjol dan kornya menghitam. Cabang-cabang urat nadi mulai terlihat di perut dan dada. 2-5 hari berikutnya, wajah dan seluruh tubuh menggelembung. Kemudian normalnya, tubuh dari mayat akan keluar bau busuk.
Kemudian setelah melewati 5-10 hari, kulit mulai rapuh dan tubuh ditutupi larva. Organ-organ tubuh mulai meleleh ke tanah dan hanya menyisahkan tulang belulang saja. Proses pembusukan mayat ini adalah karena tindak balas mikroba. Sebuah makhluk bernama mikroba memang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merapuhkan atau membusukkan mayat sampai hancur lebur. Namun anehnya, perintah mikroba untuk menghancurkan mayat ini tidak berlaku pada jasad para nabi, syuhada, dan orang-orang yang hafiz Quran. Pada intinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mikroba ditugaskan untuk menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang bisa merubah sunnatullah itu pada sesuatu yang dikehendakinya. Jadi, mikroba adalah makhluk yang sangat patuh kepada penciptanya. Mikroba tahu mana jasad manusia yang harus diuraikan dan mana jasad manusia yang diharamkan baginya untuk diuraikan. Sosok Sayyidina Hamzah dikenal punya karakter yang tegas dan keras kepada musuh Islam, yakni kaum musyrikin. Ketika terjadi perang Uhud, Sayyidina Hamzah termasuk salah satu sahabat Rasulullah SAW yang mati syahid. Sayyidina Hamzah terkenal dengan gelar singa Allah. Ia tewas setelah terkena tombak milik seorang budak, yaitu Wahsy ibnu Harb. Wahsy adalah budak dan teman dekat dari Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka ketika kaum musyrikin Mekah kalah dalam perang Badar, mereka berniat ingin balas dendam dalam perang berikutnya. Istri dari Abu Sufyan, yaitu Hindun bin Utbah, yang memiliki rasa dendam yang teramat sangat kepada Sayyidina Hamzah. Sebab di perang Badar, Sayyidina Hamzah berhasil membunuh ayah Hindun, yaitu Utbah, dan saudaranya. Akhirnya, karena dendam itulah, dia mengutus Wahsy untuk membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Dengan iming-iming imbalan yang sangat besar, yaitu pembebasan Wahsy sebagai budak. Jadi, jika Wahsy berhasil membunuh Hamzah, maka Wahsy akan menjadi orang yang merdeka, tidak menjadi budak lagi. Dalam perang Uhud ini, pasukan kaum muslimin hanya berjumlah kurang lebih 700 orang. Sementara kaum kafir dari Mekah berjumlah 3.000 orang. Dalam pertempuran sengit itu, Sayyidina Hamzah secara tidak terduga terkena tombak yang dilemparkan oleh Wahsy. Dalam kitab Sirah Nabawiyah, karya dari Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, jumlah korban tewas dari pihak kaum muslimin sebanyak 70 orang, termasuk Sayyidina Hamzah. Kematian Sayyidina Hamzah ini menjadi luka mendalam bagi Rasulullah SAW. Karena kasih dan sayang terhadap sang paman, Sayyidina Hamzah merupakan sosok yang paling di depan dalam membela Rasulullah SAW. Ketika beliau pertama kali diutus menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun memberitakan para sahabatnya untuk menguburkan 70 sahabat Rasulullah SAW di hamparan perang Uhud. Sampai saat ini, kuburan 70 orang sahabat Nabi SAW di Uhud dikenal sebagai pemakaman syuhada Uhud. Beberapa tahun kemudian, atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wahsy pun menjemput hidayah dan masuk Islam. Namun mengingat kembali peristiwa perang Uhud itu, Nabi Muhammad SAW sempat meminta Wahsy untuk tidak muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bukan karena beliau dendam, tapi Nabi Muhammad SAW tidak ingin mengingat kembali kenangan manis bersama sang paman yang telah melindunginya. Hal ini membuat Wahsy menjadi gugup dan merasa bersalah, kendati ia masuk Islam meskipun masa lalunya telah terhapus. Wahsy pun kemudian bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membunuh nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab, yang muncul di zaman kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pasca Rasulullah SAW wafat. Ketika terjadi perang Yamamah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, Wahsy membawa tombak yang sama yang digunakannya saat membunuh Sayyidina Hamzah. Perang Yamamah ini terjadi karena Bani Hanifah yang semula muslim menjadi murtad.
karena dihasut oleh Musailamah sang nabi palsu. Melihat banyaknya pasukan kaum muslimin membuat Bani Hanifah dan nabi palsu Musailamah menarik mundur pasukannya ke benteng pertahanan. Seorang sahabat yang bernama Al-Barra bin Malik yang berhasil menembus ke dalam kemudian membuka pintu gerbang yang disambut serangan kaum muslimin kala itu. Terjadilah kepanikan dari pihak musuh yang kemudian nabi palsu Musailamah terbunuh oleh bidikan tombak milik Wahsy. Namun di saat yang bersamaan, seorang pemuda Ansor muncul dengan cepat. Dia mengarahkan pedangnya tepat di leher Musailamah. Musailamah pun mati karena tombak yang sama dengan tombak yang membunuh Sayyidina Hamzah. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.